Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Tentunya adik-adik dalam keadaan sehat kan? Puji dan syukur kita boleh berjumpa pada hari Minggu ini. Kita bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang boleh kita rasakan saat ini. Nah, adik-adik, saat ini kita akan memuji Tuhan. Adik-adik senang kan memuji Tuhan? Senang. Nah, ayo kita mulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Yesus itulah satu-satunya penolong kita. Kita nyanyi sama-sama ya. Saatnya kita akan berdoa dulu ya. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh memuji Tuhan saat ini. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Memulai ibadah kami ini, kami mohon berkat-Mu Tuhan, berkati kami semua. Berkati ibadah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan? Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian lagi. Ku mau cinta Yesus. Adik-adik cintai Tuhan Yesus kan?
Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, tentunya semuanya bersuka cita. Selamat tahun baru ya adik-adik. Nah, saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya lo semua ajak adik-adik semua, yuk mari kita berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami anak-anak sekolah minggu dapat beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami setiap cerita firman yang akan disampaikan. Berkati juga Lo Serini yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Nah adik-adik, saat ini Lose mau bercerita tentang ada dua orang yang dikatakan di Alkitab bahwa mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, walaupun Tuhan Yesus saat itu masih kecil, tetapi oleh karena pimpinan Roh Kudus, mereka mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, Sang Mesias penyelamat dunia. Dan bagaimana respon mereka? Yuk kita baca ya di Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Tapi karena pembacaan firman Tuhan saat ini panjang sekali, lo semua ajak adik-adik semua untuk membaca di ayatnya yang ke-25. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Wah, di ayat 25 ini dikatakan ada seorang yang bernama Simeon. Dikatakan Alkitab bahwa dia adalah orang yang apa? Orang yang berdosa? Bukan, ia adalah seorang yang benar dan saleh hidupnya. Saleh berarti dia selalu melakukan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat lagi di ayat 36. Kita baca sama-sama ya. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Wah, di sini ada lagi dikatakan seorang perempuan bernama Hana. Hidupnya seperti apa? Wah, ternyata hidupnya ia selalu berada di bait Allah. Ia selalu datang menyembah, memuji Tuhan. Ia berpuasa dan berdoa. Ia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, kalau kita baca di Lukas 2 ayat 21 sampai 40 ini, di sini diceritakan bagaimana Maria dan juga Yusuf, bapak dan ibunya Tuhan Yesus, mereka pergi ke bait Allah untuk mempersembahkan sebuah korban untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah anak laki-laki yang sulung. Nah adik-adik, ketika mereka sampai di bait Allah, Tuhan Yesus berjumpa dengan Simeon dan Hana. Nah kalau kita lihat di ayat 28, dikatakan bahwa Simeon seperti ini. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Ayat 29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Wah, ketika Simeon ia bertemu dengan Tuhan Yesus, ia bersuka cita
Dan oleh karena imannya, ia bisa berkata bahwa bahwa Yesus adalah terang, sang penyelamat dunia. Dan kalau kita lihat bagaimana Hana ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus, kita baca ya di ayat 38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nah adik-adik, Ibu Hana ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus, ia berjumpa, apa yang ia lakukan? Ia mengucap syukur kepada Allah. Dan apa yang ia lakukan? Apakah ia berdiam di dalam rumahnya? Wah, benar sekali adik-adik. Ia pergi memberitakan kepada semua orang. Ia menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Nah adik-adik, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa hidup kita yang sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita patut, apa yang harus kita lakukan? Kita patut mengucap syukur kepada Allah. Oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kita anak-anaknya dipilih dan boleh boleh mempercayai Tuhan Yesus. Semua karena kemurahan Tuhan Yesus. Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah dikaruniakan, dianugerahkan iman percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, benar sekali. Kita pergi memberitakan kepada semua orang. Nah adik-adik, beberapa hari lalu, mungkin 1 minggu yang lalu kita sudah merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan saat ini kita juga baru saja masuk di tahun yang baru, di tahun 2022. Nah untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan di tahun 2022 ini? Benar sekali, kita harus tetap mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah untuk setiap anugerah keselamatan yang Dia anugerahkan kepada kita. Dan kita juga mau pergi menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang kita kenal. Siapa saja, kita menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus yang begitu besar kepada kita manusia. Nah adik-adik, saat ini kita mau baca satu ayat, di ayatnya yang 30, ini menjadi ayat hafalan kita bersama ya. Ayat 30 dan 31, karena anak Madia pasti sudah pintar sudah mampu untuk menghafal. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Kita ulangi sekali lagi ya. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Nah adik-adik, sekian cerita firman Tuhan kita pagi hari ini. Kita mau berdoa ya, kita mau mengucap syukur, dan kita mau mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Nah kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami anak-anak Tuhan boleh beribadah bersama-sama. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur oleh karena perkenanan Tuhan. Saat ini kami anak-anak sekolah minggu bisa memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Kiranya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan terus melingkupi kehidupan kami anak-anak Tuhan. Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan yang telah kami dengar, biarlah Tuhan yang menolong, Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk memahami dan juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan, kami menutup ibadah kami pada pagi hari ini
Dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Nah adik-adik, terima kasih ya sudah beribadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, dadah.